kita lanjut lagi. Ada yang ketinggalan sedikit. Ini nomor 10 apa tadi? Fossa intercondylaris. Kemudian nomor 9 ini linea intercondylaris. Yang ini nomor 12 apa? Apa ya? Ya pokoknya salah satunya nomor 11 sama 12 nih, kalau nggak medial atau lateral nih susah liatnya. Soalnya kalau dari sini kan kurang begitu kelihatan juga. Tapi ini kayaknya ini yang kalau lihat dari gambar ini yang lateral, yang medial. Gitu sih. Condylus medialis ini. Oke, sebelum masuk tibia kita bahas dulu patella, karena patella gampang banget. Oke. Patella tuh cuma dikit. Nah, yang perlu kalian tahu itu adalah kan harus bisa nentuin. Ada yang namanya basis, ada yang namanya apex dari patella, ya kan? Nih ada nih basis sama apex. Nah, apex itu kan A. Berarti A bentuknya A, berarti ujungnya pasti bentuknya huruf A, berarti tajam. Nah, berarti yang mana yang namanya apex ini? Kan huruf A kan, kayak tajam gitu, A. Berarti namanya apex. Mau di jantung, mau di paru, pokoknya yang bentuknya kayak huruf A, itu namanya pasti apex. Ya kan? Nanti ada apex cordis, ada apex pulmo, ya kan? Nah, ini juga ada apex patella. Nah, yang lebih datar itu namanya basis. Selesai deh. Nah, terus bagian depan ini namanya apa sih? Fasies dong pasti. Namanya permukaan. Permukaan depan namanya apa? Fasies. Fasies apa? Fasies menghadap ke mana dia? Ke depan, berarti anterior patella. Selesai. Nah, terus ini yang bagian belakang sini. Lihat gak sih, ini ada fasies. Terus permukaannya lebih licin. Berarti ini ada tanda-tanda bahwa dia akan ditempeli oleh sendi. Kalau dia ditempeli oleh sendi, berarti otomatis namanya berubah jadi fasies auricularis, ya kan? Kayak video sebelumnya, auricularis. Nah, tapi lihat gak sih kalau di sini kayak ada dua. Nih, lihat gak sih ada yang kayak ada dua gitu, di sini satu, di sini satu, ya kan? Nah, kalau kita lihat yang sebelah sini lebih kecil. Nah, yang lebih kecil ini pasti medial. Yang lebih lebar ini pasti lateral. Gampang, lebar, lateral, ya kan? LL, itu gampang. Ini fasies auricularis lateralis patella. Ini fasies auricularis medialis patella. Selesai untuk patella. Udah itu aja, nggak ada banyak bahasanya. Terus kita lanjut untuk bahas si tibia. Now, tibia bentuknya kayak gimana sih? Kayak segitiga kan ya. Kalau misalnya kalian lihat dari atas, mana gambar yang dari atas ya? Ini ya. Dia tuh kayak segitiga gini kan. Ini kayak segitiga gini. Nah, kemudian berarti ini udah itu, ntar dulu bahas yang segitiga, jadi lupa mau bahas apa. Nah, lihat gak sih di sini ada semacam tonjolan. Kalau tonjolan itu tadi kita udah tahu namanya tonjolan, pasti namanya nggak deh, salah ngomong. Bukan tonjolan, ternyata ada permukaan kasar. Kalau ada permukaan kasar namanya tuberositas, ya kan? Berarti namanya tuberositas. Tuberositasnya apa? Tuberositas dari si tibia. Oke. Kemudian lanjut. Berikutnya, oh iya, lupa. Harusnya kita belajar untuk nentuin yang mana kiri, yang mana kanan. Lihat, ini ada apa sih? Ada semacam tonjolan ini, namanya malleolus tibialis, atau orang sebutnya malleolus medialis juga nggak apa-apa. Nah, malleolus tibialis itu nama lainnya malleolus medialis. Namanya aja medial, berarti sebelah sini medial, sebelah sini yang lateral, ya kan? Berarti ini tibia kiri atau tibia kanan? Tibia kanan. Udah. Ini malleolus medialis, berarti sebelah medial. Oke. Sini berarti sebelah lateral. Nanti di sini dia akan ketemu sama si os fibula. Di sini nanti os fibula dia nempelnya di sebelah sini gitu. Nah, oke, lanjut. Tadi ini tuberositas dari si tibia. Kemudian selanjutnya lebih enak kalau kita lihat atasnya dulu. Nah, lihat atasnya dulu. Semua permukaan ini disebut fasies articularis atau auricularis. Fasies articularis dari os tibia kan. Tapi os tibia, tapi ini ada di atas. Berarti namanya fasies articularis superior tibia. Karena ada juga fasies inferior nih yang bawah sini. Nih, di bawah sini ada fasies inferior. Nah, lanjut.
Fascies ini dia punya 2 biji, ya kan? Disebut apakah 2 biji ini? Pasti disebutnya kondilus, karena dia akan nempel sama tadi si kondilus itu yang di atas. Ini kondilusnya si patella, berarti ini kondilus medialis tibia, ini kondilus lateralis tibia. Tahu dari mana ini lateral, tahu dari mana ini medial, lihat aja nih os apa. Ini kan os fibula pasti sebelah lateral, berarti ini kondilus yang lateralis. Nah, kemudian di tengah-tengah kondilus itu kita bisa lihat ada semacam tonjolan, ya kan? Tonjolan itu bahasa latinnya tuberculum, berarti sini ada tuberculum juga. Ini adalah tuberculum intercondylaris karena di tengah-tengah kondilus, intercondylaris yang medialis karena ini punyanya medialis. Kemudian di sini tuberculum intercondylaris yang lateralis. Nah, di tengah-tengah ini ada semacam jalan gitu. Nah, ini ada semacam peninggian. Ini sebutnya eminensia intercondylaris. Ini kan kondilus ada di tengah-tengah, berarti eminensia intercondylaris. Nah, kemudian saat ada ini kan kayak ada terbagi dua gini kan. Nah, ini namanya fascies anterior, yang ini fascies posterior. Nah, fascies anterior dari bukan fascies, area. Salah ngomong, sorry guys. Area, nih ada namanya area intercondylaris. Ini kan kondilus, ini ada area. Berarti ini intercondylaris, area intercondylaris sebelah depan berarti anterior, area intercondylaris anterior. Yang bawah sini gampang, area intercondylaris yang posterior, nomor 7 nih. Udah. Nomor 8 dia menunjukkan tuberositas, ya anggaplah itu ada karena gue juga nggak hafal ini. Kayaknya bukan tuberositas deh, tuberculum. Ini kayaknya salah orangnya. Ini tuberculum ya guys. Ini udah. Ini nomor 4 apex fibula. Itu ntar kita bahas fibula nanti aja. Kaput fibula. Ini udah. Oke, sekarang lanjut ke bagian tengahnya. Now kita mana sih gambarnya hilang. Nah, ini bisa lihat nggak sih? Nih, nggak jelas sih, tapi ini tempat nempelnya si fibula yang tadi loh. Nih, kalau ini, ya ini kan fibula nih. Nah, dia nempel nih, kalau dari samping gambarnya gini. Nah, ini namanya fascies. Kalau sendi itu persendian, tempel tulang antar tulang, berarti kan di sendi. Fascies articularis. Jadi tadi harusnya fascies articularis ya. Kok gue bilangnya auricularis? Emang mulut suka salah ngomong. Oke guys, harusnya dari tadi ngomongnya fascies articularis. Maafin ya, salah ngomong. Ya tapi intinya itulah ya. Ini gara-gara dari koksnya salah, bikin malu. Fascies articularis fibularis. Bener gak sih? Fascies articularis fibularis. Bentar ya guys, gue tuh suka lupa. Iya benar, fascies articularis fibularis. Oh, berarti kita revisi ya yang dari tadi, fascies articularis itu yang salah. Mana sih? Nah, ini nomor 9, berarti itu bukan fascies auricularis patella, tapi fascies memang namanya fascies patellaris sih, salah bodoh gua. Yang ini. Nah, ini bukan fascies auricularis tapi fascies articularis. Oke? Itu revisi. Kemudian selanjutnya tadi yang salah lagi itu apa ya? Ini salah. Tadi terus apa lagi yang fascies articularis? Udah sih dong, ternyata yang salah. Ya udah. Intinya guys, kalau misalnya pertemuan, kalau dia bisa membentuk sendi, berarti namanya jadi fascies articularis gitu deh. Lanjut, tibia. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini ada turun. Ini namanya margo atau batas. Ini namanya margo anterior.
Oke, margo anterior, ini margo medialis. Ya kan? Ini margo lateralis, enggak, ini margo interosea. Karena dia akan bertemu dengan fibula, dia akan ada ligamentum interoseum, makanya namanya jadi margo interosea. Oke. Kemudian nomor 2 ini dia menunjuk apa sih? Nomor 2 dia menunjuk ini condylus medialis, ini condylus lateralis, ini condylus medialis. Kemudian ini tadi margo, ya kan? Nah, kalau misalnya di margo, berarti ini jadi namanya kan sebenarnya fasies. Fasies apa namanya ini? Fasies sebelah medial, berarti fasies medialis. Yang ini fasies interosea, enggak, fasies lateralis tetap namanya. Cuman margonya doang yang interosea. Kemudian ini nih. Ini fasies apa nih? Fasies medialis, fasies lateralis. Ini yang margo interosea nih. Ini kalau misalnya dibalikan gini. Ini ini diputar ke sebelah kiri. Nah, ini tadi si margo interosea nomor 7. Kemudian nah ini belakang sini namanya fasies posterior. Kan dia bentuknya kayak segitiga tadi. Ini kalau ini margo anterior, ini margo interosea, ini margo medialis, ya kan? Berarti di sini jadinya fasies lateralis, ini fasies medialis, yang bawah sini berarti jadi fasies posterior gitu gambaran kasarnya. Oke, lanjut nih. Udah. Udah semua. Gila, cepat banget gua. Oke, kemudian selanjutnya nomor 13 udah fasies articularis yang medial lateralis, ini yang medialis. Fasies articularis superior condylus lateralis. Nomor 15 ini dia menunjukin foramen nutritium. Pokoknya kalau misalnya ada lubang di femur juga ada sih, dekat-dekat sini nih. Kalau ada lubang itu namanya foramen nutritium. Itu fungsinya untuk masuknya aliran darah ke dalam si tulang. Oke, lanjut. Nah, ini kan tadi di depan ada tuberositas tuberositas tibialis. Kalau di sini ada linea apa ya? Linea aku lupa. Linea apa ya namanya? Kok lupa sih? Linea musculi solei. Nanti dia ada hubungannya pasti dengan musculus solei. Namanya linea musculi solei. Nomor 10. Nomor 15 udah, nomor ini udah semua tibia. Tinggal bagian bawahnya. Oke. Lihat gak sih, ini tadi fasies articularis yang bagian bawah, berarti kan posterior ya kan? Inferior, salah. Nah, di sini lihat sini ada tempat nempelnya si fibula tadi, berarti ini namanya incisura karena dia kayak menutup gitu. Kayak mendalam gitu, incisura fibularis. Ya kan? Kemudian di sini lihat nggak sih, ini balik ke kiri jadi kelihatan ada permukaannya adalah fasies articularis. Ini malleolus medial kan, malleolus tibialis. Selesai. Atau malleolus medialis, nggak malleolus tibialis. Kemudian di sini ada, ini kan balik lagi set ke belakang. Nah, ini kayak ada sulcus, namanya sulcus malleolus tibialis. Salah, sulcus malleolaris. Sulcus malleolaris. Udah gitu aja sih, gampang kan anatomi. Kita habis ini lanjut ke os fibula.